Shalom, good morning, Maranatha. Kita bersama akan mengawali kegiatan kita, tugas-tugas kita dengan terlebih dahulu kita berdoa dan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa Engkau telah memberikan kepada kami satu hari yang baru, sehingga kami masih mempunyai pengharapan untuk mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kepada kami sukacita di dalam setiap melaksanakan tugas. Oleh karena itu Bapa, biarkanlah kami dipenuhi oleh kegembiraan akan firman Tuhan, dan kami boleh merenungkannya di dalam setiap tugas yang kami emban. Kami serahkan kegiatan kami dan firman-Mu dalam kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita membaca satu bagian dari kitab Nabi Yeremia. Kita akan membaca Yeremia pasal 15. Kita akan membaca ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Yeremia 15 ayat 6. Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku, maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Atas dasar firman Tuhan inilah kemudian dibuat tema, mari bertobat dan kembali kepadanya. Saudara-saudara, kalau kita membaca dengan cermat ya, seluruh bagian dari Yeremia pasal 15 ini, maka kita menemukan satu ungkapan yang mengerikan. Mengapa mengerikan? Karena hampir di dalam setiap ayat itu kita bisa merasakan gemanya suara Allah, isi hati Allah yang begitu murka. Bahkan kalau saudara perhatikan, di dalam ayat 1 sampai ada kalimat seperti ini. Sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Sampai begitu marahnya Allah. Sekalipun ada seorang nabi yang begitu luar biasa yang menjadi pengantara, nabi yang mencoba melunakkan kemarahan Allah seperti Musa, atau juga seperti Samuel, dikatakan hatiku tidak akan berbalik. Apakah begitu dahsyatnya kesalahan dari bangsa Israel, dalam hal ini adalah Yerusalem, sehingga Allah itu tidak lagi bisa didengarkan ketika orang-orang, nabi-nabi itu menaikkan syafaat. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya dari seluruh cerita ini, sebenarnya kesalahan bangsa ini dimulai dari pemimpin. Nah, kita tahu bahwa pemimpin mereka, raja yang waktu itu berkuasa, adalah seorang raja yang jahat sekali. Nah, kita tahu di dalam sejarah Yerusalem ada seorang raja yang bernama Manasye. Nah, kita tahu bahwa Manasye itu adalah raja yang melakukan berbagai kekejian. Maka apa yang dilakukan sang raja ini menginspirasi dan memotivasi rakyatnya, dan rakyatnya seluruh kota Yerusalem sebagian besar ikut melakukan perbuatan jahat yang sama. Kita bisa melihat, saudara-saudara, bahwa peran seorang pemimpin itu sangat besar. Oleh karena itu, nanti kita akan memilih seorang presiden ya, pada bulan Februari 2024. Kita tidak tahu bagaimana karakter sang calon presiden. Tapi ketahuilah saudara-saudara, kalau kita
nanti mendapatkan seorang presiden dengan karakter yang buruk, bangsa Indonesia secara keseluruhan akan mengalami bencana yang luar biasa. Dan karena itu peran seorang pemimpin jangan dikatakan dia hanya sekedar memimpin, nanti kita itu akan mengikuti, kalau dia tidak benar nanti akan kita kritik, akan kita tegur. Tidak sederhana begitu. Kalau seorang pemimpin ini sudah salah, saudara tegur, saudara kritik, saudara lawan, ada sebuah periode yang cukup panjang, dampak dari keburukan atau kejahatannya itu harus saudara tanggung. Dan baru kita menyadari bahwa seorang pemimpin itu mempunyai dampak yang besar. Yang kita rindukan adalah pemimpin di negara kita adalah pemimpin yang hatinya itu memang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi Tuhannya, bukan. Mengasihi Allah semesta Allah. Bukan pemimpin yang hanya mengasihi umatnya seagama. Bukan. Karena dia adalah pemimpin nasional. Dan kita telah melihat bahwa di dalam realitas sehari-hari kita menjumpai realitas yang menyedihkan. Masih ada banyak orang-orang yang merasa dirinya mayoritas menindas orang-orang yang minoritas. Dan kita tahu bahwa salah satu yang minoritas selalu disebutkan kaitannya dengan orang Kristen. Orang Kristen secara kuantitatif minoritas. Tetapi dari berbagai sudut kehidupan, peran orang Kristen bukan minoritas. Kalau kita mau jujur, kita memberikan sumbangsi pemikiran-pemikiran yang begitu besar bagi negara ini. Orang sering juga melupakan bahwa orang yang disebut minoritas adalah salah satu penyumbang pajak yang tidak kalah. Nah, saudara-saudara, maka kualitas seorang pemimpin ini sangat dibutuhkan. Kalau pemimpin ini salah, maka dia akan mencari orang-orang yang mendukung, orang-orang yang sejalan dengan apa yang dia inginkan, lalu akan membawa bangsa ini dalam satu situasi chaos, dalam satu situasi yang kacau balau. Karena itu, kita harus bijaksana untuk mengambil pilihan itu. Kalau dia sudah dipilih, saudara harus siap menerima baik dan buruk, dan kebanyakan buruknya daripada baik. Dan kita sangat sedih, saudara-saudara, bahwa pemimpin itu biasanya menampilkan kebaikan ketika di dalam proses. Pemimpin yang tiba-tiba sekarang ini suka meluk orang miskin. Pemimpin yang suka kemudian dekat dengan rakyat yang sedang susah. Begitu. Padahal nanti dalam praktek ketika dia memegang kekuasaan, saya mau bertanya, apakah dia nanti akan memeluk orang miskin? Tidak. Apakah dia nanti akan senantiasa berada di antara orang-orang yang diperlakukan tidak adil? Apakah dia juga akan berdiri di depan rumah ibadah yang sedang akan dibongkar paksa? Tidak. Karena seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang berani berkorban, mempertaruhkan nyawanya demi keadilan. Demi keadilan, bukan demi kelompok. Demi keadilan. Adil itu apa yang diterima oleh A, juga diterima oleh B, diterima juga oleh C, D, dan sebagainya. Tidak ada diskriminasi. Nah, ini satu tantangan yang harus kita perjuangkan, tentunya kita doakan. Dan sampai Tuhan pun juga berfirman yang sama kepada bangsa Indonesia
Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan. Engkau telah meninggalkan aku, maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Dan orang Indonesia jangan selalu mengatakan saya orang beragama. Orang beragama tidak berarti orang yang bebas dari hukuman dan murka Allah. Orang yang beragama itu adalah seorang yang hatinya lurus mengasihi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah segan menghukum. Israel adalah orang yang sangat religius. Tapi kalau Tuhan melihat tingkah laku dan perbuatan mereka jahat, Tuhan tidak pernah segan. Dan sebenarnya yang dicari oleh Tuhan itu bukan orang yang beragama. Karena agama itu bisa bersifat ideologis. Kita beragama karena dari keturunan, dari keluarga. Lalu kita tampilkan sikap fanatik terhadap apa yang kita hayati. Tapi sebenarnya inti dari religiositas adalah apa? Spiritualitas. Spiritualitas yang bagaimana? Kerohanian yang berkarakter. Dan ujungnya adalah kasih. Kemudian apa? Adil. Yang tiga adalah apa? Membawa damai sejahtera. Maka yang keempat, dia akan menciptakan kesejahteraan. Saudara-saudara, oleh karena itu mari kita juga belajar bagaimana harus menjadi seorang pemimpin yang layak diteladani. Pemimpin yang berintegritas. Kita doakan bangsa kita Indonesia, negara kita Indonesia, supaya selamat dan jangan sampai jatuh di tangan seorang pemimpin yang salah dan akan membawa kebinasaan bagi bangsa kita Indonesia. Oleh karena itu, mari kita bersama serahkan tugas-tugas kita agar Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin menyerahkan setiap pergumulan kami. Kami doakan untuk negara dan bangsa kami supaya menjadi negara yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Bukan sekadar negara yang beragama, tetapi jauh dari karakter yang luhur dan mulia. Karena kami membutuhkan di dalam setiap agama sebuah wujud spiritualitas kerohanian yang berkarakter. Tuhan berkati seluruh proses kepemimpinan yang ada, supaya pemimpin yaitu presiden yang akan terpilih adalah seorang yang berbudi luhur, seorang yang mengasihi Allah dan sesamanya, seorang yang benar-benar mencintai kebenaran dan keadilan, seorang yang membenci dan menolak setiap diskriminasi. Kami tidak mau Bapak, negara dan bangsa kami Indonesia jatuh di dalam satu situasi yang chaos, yang menimbulkan konflik dan permusuhan, serta kekacau balauan. Kami percaya Engkau akan melindungi bangsa dan negara kami Indonesia, karena Engkau mencintai setiap kami, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami serahkan tugas kami di dalam pekerjaan rencana Tuhan sendiri. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menghayati visi dan misi UK Maranatha. Mari kita hayati visi UK Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad 21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Kita hayati makna dari misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada tanggal 11 September, UK Maranatha akan merayakan Dies Natalisnya. Dies Natalis yang ke-58. Dan kita akan menghayati
penyertaan Tuhan di dalam Dies Natalis Uka Maranatha yang ke-58 ini. Nah, kita dukung, kita doakan supaya Uka Maranatha juga menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita semuanya dengan penuh semangat menghayati nilai hidup Kristiani dari Uka Maranatha, integrity, care, dan excellence.